Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Quran surah Al-Maidah. Jangan ngutip Yohanes 3 ayat 16 Jumat. Itu punya kami itu. Al-Maidah ayat kemudian dengarkan. Al-Maidah kemudian menjelaskan dengan sangat jelas seruan kemudian kepada Bani Israel ahli kitab untuk menuju kepada keselamatan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin yahdi bihi minallah yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Dengan kitab itu, dengan Nabi Muhammad kemudian dan kitabnya, Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin litubayyina linnasi. Saya jelaskan sedikit kepada saudara. Yang Anda katakan itu Yohanes 3 nomor 16 itu ucapan untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Yesus mengajar kepada pihak kedua. Pihak keduanya adalah Bani Israel. Kristen pihak ketiga. Tidak ada di situ Kristen pada saat Yesus mengajar. Jadi ketika Yesus berbicara kepada Bani Israel, itu bukan untuk orang Islam, itu juga bukan untuk orang Kristen, tapi itu hanya untuk Bani Israel tok. Yohanes Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Ada percobaan kemudian terjadi pada masa itu. Di Matius 15 itu seorang wanita Kanaan datang kepada Yesus. Yesus, iya tante, tolong bantu anak saya lagi sakit. Apa katanya? Usir dia. Dari tadi dia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Apa kata Yesus kemudian? Tidak patut roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Apa kata perempuan yang bukan Bani Israel itu? Betul Yesus. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, besar keyakinanmu bu, besar kepercayaanmu ibu, bahwa kamu memang anjing, bahwa kamu memang pemakan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Sembuhlah seperti apa yang engkau inginkan. Anaknya sembuh. Berubah enggak dia menjadi domba? Enggak. Ibu itu tetap anjing, tetap dia pemakan sampah. Gantianlah Jumaah, gantian. Silakan. Udah gak capek kau ya? Enggak, insya Allah. Kalau mau mengajar kebenaran 2 tahun saya bicara non-stop pun saya kuat. Silakan. Jadi gini ya, di sini di Yohanes 14 ayat 31, bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa, ya Bapa kepadaku. Yesus itu melakukan apa yang diperintahkan Bapa. Sementara Islam melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak ada tertulis Allah Subhanahu wa taala. Apakah kau menyamakan Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Islam? Silakan. Oke. Tuhan yang datang kepada para nabi itu adalah hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Yesaya 5 nomor 16. Yesaya 6 nomor 15. Sorry. Ya, jadi kalau Anda berbicara mengenai Tuhan, Tuhan itu cuma satu dan Tuhan itu maha suci lagi maha tinggi. Tidak mungkin Tuhan itu ada 3 seperti yang kamu imani, itu mustahil. Tuhan itu cuma satu. Di dalam Yesaya 5 nomor 16 jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan itu maha suci lagi maha tinggi. Sedangkan Yesus itu bukan maha suci maha tinggi dia. Ya, jadi hakikat Tuhan yang datang kepada Bani Israel adalah ilah Bani Israel, ilah Ibrahim, ilah Ishak, ilah Yakub, dan itu juga umat Islam imani. Tadi saya sudah membacakan dalil kepada saudara. Wa wasabiha Ibrahim bani wa Yakub, ya bani ya innallaha, sesungguhnya Allah. Tuhannya Yahudi dalam hal ini yang berfirman kepada Nabi Ibrahim, yang mewasiatkan kepada keturunannya, itu adalah Tuhan yang sama yang kami imani. Berbeda dengan Tuhan yang kalian imani.
Itu bukan Tuhannya yang diimani oleh para nabi. Itu anak Maksudnya orang gini. itu. Gini Bang Juma, Silakan. maksudnya Silakan. apakah Allah Bapa itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Kalau Bapa yang dimaksud di sini adalah hakikat pencipta langit dan bumi yang disembah oleh Ibrahim, Ishak dan Yang Yakub. disembah oleh Yesus maksudnya? Yang disembah oleh Yesus jelas kalau Yesus yang Anda maksud itu adalah nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan Injil kepada Bani Israel, maka yang disembah itu adalah Allah. Wa Allah Subhanahu wa taala kah itu? Ingat. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Jadi kalau yang datang kepada Bani Israel berkata, inni abdullah atani wa ja'alani nabiyan, maka saya katakan beliau menyembah kepada Tuhan yang kami sembah, beriman dan menyembah kepada Tuhan yang sama dengan yang kami sembah. Tapi kalau berbicara mengenai sembahan yang keluar dari kubur, tentu beda. Iya. Berarti Tuhannya orang Yahudi sama dengan Tuhannya orang Islam ya? Kalau yang mengatakan dirinya ilah Abraham, Eloah Iya. Ishak, Eloah Yakub, saya katakan sama. Iya, tuh gini Juma. Bapak Ya. itu sama yang dikatakan Yesus itu, aku menuruti perintah Bapak. Bapak yang dimaksudkan itu adalah Bapak yang disembah oleh Yakub. Ya, kalau itu berarti sama dong. Berarti Allah Subhanahu wa taala sama dengan Allah Bapa. Bapak ya. Kalau yang Anda maksud itu, coba Anda teropong di dalam Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Orang-orang yang taat mendengarkan didikan Allah adalah seibarat orang-orang yang tekun mendengarkan didikan ayah, sebab Tuhan mendidik anaknya seibarat ayah mendidik anak-anaknya. Jadi Bapa yang dimaksud di situ adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang seperti seorang ayah membimbing dan mendidik anaknya. Cuman kalian menganggap Bapak di situ ya seperti Bapak apa ya? Bapak Gembul. Bapak Lugar. Iya. Bukan begitu maksudnya. Jadi Bapak yang dimaksud itu adalah Tuhan. Amsal 3 nomor 11 nomor 12 itu yang menjelaskan itu. Kenapa dikatakan Bapak? Karena Tuhan itu seibarat ayah yang senantiasa tekun mendidik anak-anaknya. Jadi bukan ayah dalam perspektif seperti orang Kristen, Tuhan punya bapak, Tuhan punya anak, Tuhan punya istri. Bahkan ada dari Kristen mengatakan istri bapak, ibu Tuhan, sepupunya Tuhan, adik angkatnya Tuhan, para kali tantenya Tuhan. Awas, adiknya Tuhan mau lewat. Ya, itu kan lawa-lawa. Tapi yang dimaksud di situ adalah pencipta langit dan bumi yang kemudian menganggap Bani Israel sebagai anak-anaknya. Anak di situ adalah hamba. Yesus dipanggil hamba, Yesus dipanggil anak. Kenapa mereka yang taat kepada Allah, taat kepada Tuhan disebut anak? Karena mereka tekun mendengarkan didikan Tuhannya. Makanya disebut anak-anak Elohim, artinya orang-orang saleh, kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang intim hubungannya dengan Allah, sama seperti di dalam Al-Quran. Bahwa hamba Allah itu bisa disebut dengan orang-orang yang saleh, orang yang intim, orang yang akram, orang yang berserah diri kepada Tuhannya. Yesus dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30 disebut apa di sana? Hamba yang suci, hamba dia itu. Al-Quran mengatakan juga yang sama, inni abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Oke, waktu saya tinggal 10 menit, teman-teman sekalian. Pak Juma, ditanya balik dong Pak Juma sama dia. Apakah Tuhannya Kristen sama dengan Tuhan yang dia maksud? Abraham, Ishak dan Yakub, coba itu belum dijawab, pasti sudah ketahuan jawabannya. Ya, Yesus sendiri yang mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi Tuhannya mereka ini iblis, jangan disamakan dengan Tuhannya Yahudi. Orang yang mau membunuh Yesus dan orang yang mengimani pembunuhan terhadap Yesus itu adalah anak-anak setan. Dalilnya ada. Udah. Oke Bang. Oke, makasih Bang ya. Coba lu jawab juga nih pertanyaan bro. Apakah Iya. Tuhanmu sama dengan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub adalah sama dengan Tuhan yang kusembah. Dia Siapa nama? Siapa? Coba namanya. Terusin Pak Juma. Mampus nih. Tuhan dengan Si Malika syukran. Saudara, Tuhannya Abraham pernah jadi bayi?
Tuhannya Abraham itu adalah Allah. Iya, pernah jadi bayi? Belum jadi bayi. Saya katakan pernah jadi bayi, belum jadi bayi. Masya Allah. Udah. Ya, pernah jadi bayi enggak Tuhannya Abraham? Tuhannya Abraham pada saat Abraham hidup dia belum Pernah enggak jadi bayi? Kenapa? Udah dibilang. Setelah itu Mesias yang yukhadi'un Allah walladina amanu wa ma yakhna'una illa Oke, anfusahum. satu pertanyaan lagi cuma biar selesai. Satu lagi ya. Boleh satu pertanyaan lagi. Jawab dulu Bang. Dari Boleh. tahun Abraham kemudian ada sampai hari ini, pernah nggak Tuhan sembahannya itu menjadi bayi? Pernah, dia namanya Yesus. Bagus. Berarti ketika Tuhannya Abraham menjadi bayi, siapa yang menjaga alam semesta? Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak akan ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Yang kau sembah itu adalah manusia yang dibentuk jadi daging. Itu bukan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu. Kecuali Anda ingin mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan akan ada Tuhan yang dibentuk setelahku, yaitu dibentuk menjadi daging. Ada nggak dalilnya? Anda mengatakan Tuhannya Abraham menjadi Yesus, Yesus membantahnya. Di mana Yesus membantah itu? Yohanes 8:42. Aku datang, aku keluar dari Bapa dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti bukan Yesus yang berkehendak menjadi daging, tetapi Bapa yang menghendaki kemudian untuk menciptakan manusia tanpa ayah. Lahirlah Yesus sebagai manusia. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus artinya apa? Ya. Kristus artinya apa? Kristus itu artinya Mesias, artinya yang diurapi. Apa yang diurapi? Kucing. Dia dengar Juma. Dia diurapi. Apa yang diurapi? Dia apa yang diurapi? Kucing atau manusia? Nah, kalau aku ngomong kau nyambut. Tadi kau ngomong aku diam. Saya tanya, yang diurapi di situ ayam atau kucing atau manusia? Dengarlah, jangan kayak gitu. Ya, silakan. Nah, jadi yang diurapi adalah Yesus sebagai. Kalau aku ngomong dia ketawa. Yukhadi'un Allah walladina amanu. Oke, cuma sekarang aku tanya satu pertanyaan. Jadi kan kita sudah bahas aku dulu ini. Aku tanya boleh nggak? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud bernama Yesus. Benar juga. Jadi Yesus itu manusia itu. Nah, betul. Berarti yang lahir Tuhan atau manusia? Dia Tuhan dan dia juga adalah manusia 100%. Oke, aku tanya satu pertanyaan. Satu aja. Habis itu selesai. Ya, silakan. Juma. Ya, Paman. Ikrar tertinggi agama Islam adalah kalau mau masuk Islam dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat, ya kan? Yes, betul. Tunjukkan dulu samaku bahwa memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk di Al-Quran untuk mengucapkan dua kalimat syahadat agar menjadi Islam. Oke. Ayatnya di mana? Oke, baik. Yang pertama kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 158 Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a.
Aku ini adalah utusan Allah untuk seluruh kalian. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Aku diutus oleh Allah yang memilih. Sabar dulu. Tulis di mana? Sabar dulu. Sabar. La ilaha illa huwal hayyu. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Fa'aminu billahi wa rasulih nabiyil ummiyin alladhi yu'minu billahi wa kalimatin wattabi'u la'allakum tahtadun. Jangan bingung Juma. Sorry. Saya kurang hafal dalilnya. Iya. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a alladzina lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa'aminu billahi wa rasulih nabiyil ummiyyi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'u la'allakum tahtadun. Artinya, katakanlah wahai nabiku Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan beriman jugalah kepada aku, yaitu Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat dan kitab-kitabnya. Ikutilah dia agar kamu mendapatkan petunjuk. Berimanlah kepada Allah dan beriman jugalah kepadaku. La ilaha illallah. Aku Muhammadar Rasulullah. Tugas saya sudah selesai, Bang. Anda baca Al-Quranul Karim, pelajari, kemudian terkait dengan tertulis 2 kalimat syahadat di Al-Quran. Itu tadi. Mana? Kubuka Arab enggak ada ini. Biar kubaca Arab ya. Arab 158. Biar kubaca Juma. Iya, silakan. Syukran Kenzo, barakallahu fiik. Al-Araf ayat 158. Katakanlah hai Muhammad, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Ya semua, yaitu Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain Dia. Ya. Dan mematikan, beriman kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang aku bersaksi. Perintah beriman, perintah beriman, ini kan siapa yang ngarang-ngarang 2 kalimat syahadat ini? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kami beriman kepada Allah, artinya apa itu? Beriman kepada Allah artinya kami mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah. Beriman, kami harus beriman kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, dan kami harus beriman kepada Nabi Muhammad bahwa beliau adalah utusan Allah. Coba Anda lihat di dalam Ibrani 11 nomor 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke? Saya ulang, Ibrani 11 nomor 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami beriman tiada Tuhan selain Allah, dan kami beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Jelas ayatnya Al-Quran surah Al-Araf ayat 158. Coba bacakan bahasa Arabnya Juma. Apakah tertulis asyhadu alla ilaha illallah? Oh, enggak begitu cara kamu pikir Al-Quran itu cuma 1 ayat itu. Oke? Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 18, Allah Subhanahu wa taala sabar. Al-Quran menjelaskan kemudian surah Ali Imran ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ini persaksian
Umat Islam bersaksi tiada Tuhan selain Allah, sedangkan kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40, Al-Fat ayat 29, Ali Imran ayat 164, kemudian Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 112. Subhanallah. Muhammad Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Jadi kamu, saudara, mudah-mudahan Anda masih mendengarkan di bawah. Al-Quran datang kemudian menyatakan tiada Tuhan selain Allah, dan menyatakan kemudian Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Oke sahabat, saya mohon izin. Kebetulan saya ada jadwal, sebenarnya udah telat ini. Saya ada janji dengan orang BRI mau jumpa di proyek hari ini jam 3. Sekarang sudah tinggal 4 menit jam 3. Bang Pe, dibuang aja Bang Pe. Dibuang aja. Saya ada tugas kewajiban urusan duniawi yang harus saya selesaikan. Oke, saya tetap di sini sambil saya jalan ke proyek. Demikian sahabat-sahabat sekalian, para dewan guru dan juga teman-teman saya, abang-abang saya, adik-adik saya pamit sejenak, nanti kita jumpa lagi ya. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjutkan perjuangan, tetap semangat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Silakan sahabat-sahabat sekalian, sama-sama. Ya. Izin ya, saya evaluasi tadi ya. Izin ya Pak, semuanya. Jadi Oten yang tadi ini itu bertanya, tapi tidak mau mendengarkan jawaban. Jadi dia bertanya, sudah ada iblis yang menghalangi dia untuk mendengarkan jawaban. Jadi setiap dia bertanya, dia tidak mau mendengarkan, dia langsung menyanggahnya gitu loh. Nah inilah iblis yang nyata teman-teman. Giliran ditanya balik, gak ada jawabannya. Jadi kalau mau diskusi itu Anda kan yang bertanya, ya silakan mendengarkan jawaban. Memang sakit itu kuping mendengarkan ayat suci Al-Quran. Itulah oten-oten gambarannya teman-teman. Mana lagi ada komal Anda dipersilakan bertanya? Gak ada. Jadi hormatilah orang yang menjawab. Kalian ini memang dilahirkan di muka bumi ini untuk menjadi pengacau. Tidak ada kedamaian kalau ada Anda kalian semua ini gitu loh. Karena sudah ada kebencian di dalam hati Anda itu. Siapakah yang merasuki Anda itu sebenarnya? Iblis lah menjadi bapakmu. Jadi manakala masih ada iblis dalam dirimu, nggak bisa kamu mendengarkan jawaban orang, apalagi membaca ayat suci Al-Quran.